Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Hans Channel dalam belajar IPA Asik. Kali ini kita akan belajar tentang zat aditif pada makanan. Kenalkan, saya Sri Handayati MPD, SMP Negeri 1 Pandaan, mata pelajaran IPA. Kali ini kita akan belajar tentang zat aditif. Pernahkah kamu melihat atau membeli makanan dan minuman dengan warna yang mencolok seperti pada gambar berikut? Terbuat dari warna apakah zat tersebut? Apakah zat warna yang digunakan pada makanan tersebut berasal dari tumbuhan? Perhatikan gambar dari makanan tersebut. Ya. Untuk itu kita akan belajar tentang zat aditif pada makanan yang bertujuan untuk memahami apa itu zat aditif, mengetahui macam-macam zat aditif, bagaimana batas penggunaan zat aditif dan pengaruhnya zat aditif terhadap kesehatan, serta bagaimana upaya mengurangi dampak penggunaan zat aditif pada makanan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengertian zat aditif. Zat aditif adalah suatu zat yang ditambahkan ke dalam sebuah produk makanan atau minuman dengan tujuan untuk mempercantik warna, menguatkan rasa, mengatur keasaman, memperpanjang umur penyimpanan produk, dan lain-lain. Penambahan zat aditif berdasarkan pertimbangan agar mutu dan kestabilan makanan tetap terjaga, serta untuk mempertahankan nilai gizi yang mungkin rusak atau hilang selama proses pengolahan makanan. Zat aditif pada makanan yang paling umum digunakan dalam masyarakat adalah garam, gula, cuka, dan rempah-rempah, atau yang biasa dikenal dengan bumbu dapur. Berdasarkan jenisnya, ada dua macam zat aditif, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintetis. Mengapa sampai terjadi atau dibuat zat aditif? Karena zat aditif alami penyediaannya terbatas dan pengolahannya memerlukan waktu yang sangat lama. Sifat dari zat aditif antara lain mempertahankan nilai gizi dari bahan makanan, memberi daya tarik pada penampilan, lebih awet dalam penyimpanan, tidak mengurangi zat-zat esensial dalam makanan, serta untuk memperbaiki mutu makanan. Zat aditif dibedakan menurut jenisnya menjadi zat aditif alami dan zat aditif buatan atau sintetis. Macam-macam zat aditif: zat pewarna, zat pengawet, pemanis, penyedap rasa, dan zat pemberi aroma makanan. Ya, zat pewarna. Zat aditif pewarna biasa digunakan untuk mempercantik dan memperkuat warna suatu makanan atau minuman. Hal ini diperlukan karena terkadang warna bahan yang dipakai sebagai bahan baku dapat luntur ketika dilakukan proses pengolahan. Sehingga pemberi warna sangat diperlukan dalam industri makanan dan minuman. Perhatikan gambar makanan ini. Ini adalah makanan yang sudah diberi pewarna. Ini adalah contoh pewarna makanan. Tujuan pemberian zat warna makanan adalah untuk menambah daya tarik terhadap makanan. Zat pewarna pada makanan pada dasarnya dibagi menjadi dua, zat pewarna alami, zat pewarna buatan. Untuk zat pewarna alami berasal dari bahan nabati. Contoh, untuk pewarna alami warna hijau kita bisa peroleh dari daun pandan, daun suji, dan daun katuk. Untuk warna kuning merah kita bisa memperoleh dari wortel.
Sementara untuk warna kuning kita bisa peroleh dari kunyit. Sedangkan pewarna buatan memang sengaja dibuat oleh manusia untuk menambah atau memperbanyak zat pewarna, karena pewarna alami penyediaannya sangat terbatas. Contoh, pewarna merah eritrosit biasa digunakan dalam es krim atau saus. Untuk biru berlian digunakan untuk es krim dan selai. Untuk FCF pewarna hijau. Sementara untuk coklat HT biasanya dalam makanan atau minuman soft drink. Pengawet. Tujuan pemakaian zat pengawet dalam makanan adalah untuk mengawetkan makanan, yaitu dengan cara menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri supaya makanan tidak mudah rusak di udara terbuka karena adanya proses oksidasi. Zat pengawet makanan juga digolongkan menjadi dua macam, yaitu pengawet alami dan pengawet buatan atau sintetis. Perhatikan, ini adalah olahan makanan dengan menggunakan bahan pengawet. Ini adalah manisan berbagai macam buah. Zat pengawet alami antara lain garam, gula, cuka. Garam merupakan bahan pengawet makanan alami yang pertama yang bisa dimanfaatkan sebagai bahan pengawet makanan. Gula digunakan sebagai bahan pengawet makanan untuk rasa manis. Cuka merupakan produk hasil fermentasi dari bahan acetobacter. Bahan pengawet makanan buatan antara lain yang boleh dikonsumsi manusia namun dalam kadar normal, yaitu asam sorbat, biasa ditemukan secara alami dalam buah-buahan, terutama jenis beri. Asam benzoat dan natrium benzoat lebih banyak digunakan dalam bentuk garamnya, yaitu natrium benzoat. Sulfit dikenal juga sebagai sulfur dioksida. Banyak digunakan untuk mengawetkan makanan seperti daging, buah-buahan, jus buah, sayur, sirup, wine, dan selai. Nitrat dan nitrit ditemukan pada sayuran. Nisin dihasilkan dari bakteri asam laktat pada susu. Zat pemanis merupakan senyawa kimia yang sering ditambahkan dan digunakan untuk keperluan produk olahan pangan, industri, serta minuman dan makanan. Pemanis termasuk ke dalam bahan tambahan kimia selain antioksidan, pemutih, pengawet, pewarna, dan lain-lain. Ini merupakan contoh pemanis. Berdasarkan sumbernya bahwa pemanis dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemanis alami dan pemanis buatan. Pemanis alami merupakan bahan pemberi rasa manis yang diperoleh dari bahan nabati maupun hewani. Contoh, gula tebu, gula merah, madu, dan kulit kayu manis. Sementara pemanis buatan adalah zat kimia yang dicampurkan ke produk makanan sebagai pengganti gula alami untuk menambah cita rasa manis. Ini adalah pemanis buatan. Berikut contoh-contoh pemanis buatan. Antara lain aspartam memiliki rasa manis 200 kali dibandingkan dengan rasa gula pasir. Sakarin memiliki 600 kali lebih manis dibandingkan gula pasir. Kemudian asesulfam kalium 200 kali lebih manis dibanding gula. Sorbitol memiliki rasa manis 700 kali lebih kuat dibandingkan gula pasir. Biasanya di dalam permen pada makanan anak-anak. Kemudian siklamat 50 kali lebih manis dibandingkan dengan gula pasir.
Bahan penyedap. Penyedap rasa atau bahan tambahan pangan atau makanan yang memberikan rasa pada bahan tertentu, sehingga suatu makanan dapat bertambah manis, asam, dan sebagainya. Umumnya, penyedap rasa diberikan kepada makanan yang tidak atau kurang memiliki rasa, misalnya agar-agar, masakan berkuah, sehingga disukai oleh konsumen. Ini contoh bahan-bahan penyedap. Penyedap rasa juga memberikan rasa yang lebih konsisten pada makanan, sehingga sering digunakan dalam usaha kuliner. Berbagai merek terkenal misalnya Ajinomoto, Masako, Biomiwon merupakan contoh penyedap makanan. Yang terakhir, pemberi aroma. Penyedap atau bahan pemberi aroma makanan menjadi salah satu zat aditif yang familiar di masyarakat karena sering digunakan. Namun, penggunaannya harus tetap dibatasi sesuai kebutuhan. Bahan pemberi aroma bisa didapatkan dari golongan ester dengan rasa manis atau rasa aroma buah, sehingga makanan memiliki rasa seperti aslinya tanpa harus mengeluarkan banyak biaya yang dibutuhkan dari hasil sari buah alami. Berikut contoh bahan aroma, misalnya butil asetat, otil asetat, etil butirat, amil valerat, mentol, dan lain-lain, beserta aroma yang dihasilkan. Untuk butil asetat memberi aroma arbei, otil asetat aroma jeruk, etil butirat aroma arbei, dan seterusnya. Batas penggunaan bahan aditif dalam makanan atau disingkat dengan CPPB merupakan konsentrasi BTP secukupnya yang digunakan dalam pangan untuk menghasilkan efek teknologi yang diinginkan. Berikut tabel bagaimana batas penggunaan zat aditif menurut Permenkes RI, juga menurut batasan ADI. Contoh, asam benzoat hanya dibolehkan 800 mg sampai 1 gram setiap 1 kg makanan atau 0 sampai 5 mg setiap 1 kg berat badan jika batasannya menurut ADI. Apa ADI itu? Acceptable Daily Intake, yang selanjutnya disingkat ADI, merupakan batas maksimal bahan tambahan pangan dalam miligram per kilogram berat badan yang dapat dikonsumsi setiap hari selama hidup tanpa menimbulkan efek merugikan terhadap kesehatan. Terakhir, bagaimana pengaruh zat aditif pada kesehatan? Zat aditif pada makanan tidak selalu sengaja ditambahkan untuk tujuan tertentu, namun pada saat pengolahan juga sering muncul. Zat aditif tersebut biasanya muncul dalam proses pengolahan makanan sehingga berdampak pada makanan. Dampak zat aditif pada makanan bisa berdampak positif, juga bisa berdampak negatif. Bagaimana dampak positif zat aditif terhadap kesehatan? Contohnya, penggunaan garam dapur yang mengandung zat iodin. Ini sangat diperlukan untuk penderita penyakit gondok. Kemudian, zat pemanis buatan. Ini bisa digunakan untuk penyakit diabetes mellitus. Dampak negatif penggunaan zat aditif selain berdampak positif, yang paling banyak adalah berdampak negatif. Dampak negatif zat aditif pada makanan antara lain yaitu bisa menimbulkan berbagai macam penyakit atau kelainan pada tubuh manusia. Seperti contoh, penggunaan pewarna yang
digunakan untuk makanan yang bukan pewarna makanan, misalnya pewarna untuk tekstil, mengandung residu logam berat yang bisa berdampak pada kerusakan tubuh yang menyebabkan penyakit kanker. Selain itu, dalam jangka pendek bisa menimbulkan sakit perut, diare, demam, sakit kepala, mual, dan muntah. Sedangkan efek jangka panjang bisa memicu timbulnya kanker atau karsinogen, gangguan saraf, gangguan fungsi hati, iritasi, dan perubahan fungsi sel. Berikut ini adalah bahan-bahan aditif yang sering dikonsumsi. Ini adalah terdapat pada permen, sehingga kita harus menjaga kita dan keluarga kita dari penggunaan zat aditif secara berlebihan. Sementara penyedap rasa berdampak juga pada kesehatan. Bisa menimbulkan kerusakan pada organ tubuh. Bisa menyebabkan kelainan hati, trauma, stres, demam, migrain, asma, ketidakmampuan dalam belajar hingga menimbulkan depresi. Ini adalah penyedap rasa. Dampak negatif pada makanan, contohnya zat sintetis untuk pewarna bisa menimbulkan alergi, kanker hati, MSG atau monosodium glutamat, atau penyedap bisa menimbulkan kerusakan otak, mempercepat proses penuaan, migrain, stres. BHT dan PHA, kelainan kromosom pada orang alergi terhadap aspirin. Ini bahan pengawet. Kemudian sulfit, menimbulkan sesak napas, gatal-gatal, bengkak. Sakarin bisa menimbulkan kanker kantong kemih, gangguan saraf, dan tumor otak. Bagaimana upaya mengurangi dampak negatif zat aditif? Ada beberapa cara yang harus kita lakukan sebagai upaya dalam mengurangi dampak negatif zat aditif. Antara lain, mengkonsumsi makanan yang mengandung zat aditif tidak berlebihan. Kita harus teliti dalam memilih makanan yang mengandung zat aditif dengan cara memeriksa kemasan, karat, atau cacat lainnya. Kemudian juga kita harus bisa membau aromanya. Apabila baunya sudah tengik, menandakan sudah terkontaminasi oleh mikroorganisme. Terutama bahan seperti ini, kita harus jaga supaya tidak tengik. Memilih sendiri zat aditif yang akan digunakan sebagai bahan makanan, yaitu dengan menggunakan zat aditif yang berasal dari alam. Kita harus juga memperhatikan kualitas makanan, tanggal produksi, serta kadaluarsa. Kita amati komposisi serta bahan kimia yang terkandung dalam makanan. Kemudian kita juga harus memeriksa apakah makanan yang kita konsumsi telah terdaftar di Departemen Kesehatan atau belum. Demikian pemaparan dari zat aditif pada makanan. Semoga bermanfaat dan kita semua bisa terhindar dari bahaya-bahaya yang ditimbulkan oleh zat aditif pada makanan. Terima kasih.